Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. haleluya, sampai tiba waktumu. Sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. katakan ku mau Bapa, temukan diriku
pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Tenangkan gelora jiwa kita. Arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Lalu saat ini biarlah kita mempersiapkan bejana hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami, supaya ketika kami mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami semakin mengerti apa yang Bapa kehendaki dengan kehidupan kami. Lalu kami mau hidup berjalan seturut dengan firman-Mu. Bahkan kami mau tinggal di dalam firman-Mu, dan biarlah firman-Mu senantiasa tinggal di dalam kami. Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah. Ampunilah kami atas ketidaktepatan hidup kami dalam seluruh gerak kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan tidak patut di hadapan Bapa. Apapun yang kami lakukan salah di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan mengampuni pelanggaran salah dan dosa kami, supaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu, kami ada di dalam kesucian kekudusan Bapa Sorgawi. Ya Bapa, hamba hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kiranya Bapa dapat menaruh setiap perkataan di dalam lidah bibir mulut hamba, perkataan yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa, supaya apa yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan secara benar, secara lengkap, atau secara utuh, ya, maka kita akan menemukan satu fakta atau bukti yang menunjukkan bahwa adanya degradasi umur manusia, saudaraku, di mana umur manusia itu semakin hari semakin merosot. Sebab kalau kita melihat mulai dari umur Adam yang masih bisa mencapai umur sampai 900 tahun lebih, saudaraku. Tetapi kemudian terjadi degradasi yang begitu tajam, ya. Apalagi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-6, kalau kita melihat ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, "Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Ya. Jadi Tuhan sudah berfirman bahwa umur manusia itu hanya 120 tahun saja. Tetapi pada kenyataannya dengan berjalannya waktu, semakin hari umur manusia semakin mengalami degradasi yang sangat tajam. Ya,
Karena kalau di dalam Kejadian pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ketiga dikatakan bahwa umur manusia itu akan 120 tahun. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal 90 ayat 10, firman Tuhan katakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara perhatikan itu. Bahkan kalau kita mau melihat kenyataan hidup saat ini, tidak semua orang mencapai umur 70 sampai 80 tahun, saudaraku. Ya. Bila kita mau melihat keadaan hidup hari ini, seringkali kita juga terkejut mendengar orang-orang yang masih berusia muda tetapi sudah harus dipanggil Tuhan. Saudaraku, ini sebenarnya sudah menjadi bukti bagi kita semua bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Masa hidup kita di dunia ini adalah masa hidup yang sangat singkat. Dan sebagai orang percaya kita harus menyadari tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Nah, jika demikian, mari kita sadar bahwa ketika kita masih berada di dunia ini, inilah kesempatan bagi kita semua untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada kehidupan yang tidak berujung atau masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Kenapa saya katakan kita harus mempersiapkan diri untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak pernah akan berakhir lagi? Saudaraku, karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita secara benar, maka kita tidak akan bisa masuk kepada kehidupan yang kekal atau kehidupan bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Bapa di surga. Saudaraku, persoalannya adalah kalau kita tidak diterima untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, kalau kita tidak diterima untuk masuk di dalam kerajaan Allah Bapa di surga, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu berarti dengan sendirinya kita akan terbuang ke dalam kebinasaan yang kekal. Ya, saudara tidak salah dengar. Kalau kita tidak diterima di dalam kehidupan kekal, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan yang kekal. Saudaraku, keadaan ini seharusnya membuat kita gentar, ya. Kita harus memiliki rasa gentar. Kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat Mazmur 90 ini, ayat 12 dikatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Beroleh hati yang bijaksana di sini artinya kita harus menjalankan kehidupan kita di dunia ini secara benar, ya. Sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Sebab kalau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka maaf, kita tidak akan bisa masuk kepada kehidupan yang kekal itu. Padahal tujuan akhir daripada kehidupan kita di dunia ini adalah supaya kita bisa masuk kepada kehidupan yang kekal, supaya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Itulah sebabnya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, lalu kita membaca mulai ayat yang ke-16, dikatakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita semakin mengerti bahwa manusia lahiriah atau tubuh jasmani ini yang kita miliki ini
Dengan bertambahnya usia kita, berarti tubuh jasmani ini semakin hari semakin merosot. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa manusia lahiriah ini semakin hari semakin merosot, maka kita harus berjuang supaya semakin hari manusia batiniah kita terus dibaharui. Dibaharui di sini artinya semakin hari manusia batiniah kita harus semakin dimurnikan. Kita harus berjuang untuk mendandani manusia batiniah kita ini supaya terlihat semakin cemerlang. Artinya setiap hari kita harus mendandani manusia batiniah kita supaya semakin hari semakin terlihat indah di pemandangan mata Allah Bapa di sorga, saudaraku. Manusia batiniah yang terus dibaharui dari sehari ke sehari itu menjadi harta kekal yang akan kita bawa sampai kita menghadap Allah Bapa di sorga, saudaraku. Ini kekayaan yang tidak ternilai, kekayaan yang tidak akan pernah lenyap termakan oleh waktu, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ketiga, lalu kita membaca ayatnya yang ketiga, dikatakan begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi manusia batiniah yang terus dibaharui dari sehari ke sehari, saudaraku, saya katakan tadi bahwa inilah kekayaan yang sangat bernilai tinggi yang kita miliki, saudaraku, ya, sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak mudah untuk mengalami pembaharuan dari hari lepas hari itu. Tidak gampang, saudaraku. Kita harus membayar harga, dan harganya mahal, ya. Kita harus membayar harga yang mahal supaya setiap hari kita bisa mengalami pembaharuan, dan pembaharuan inilah yang akan semakin memurnikan manusia batiniah kita. Pertanyaannya sekarang, harga mahal yang harus kita bayar itu apa? Nah, saudaraku, harga yang harus kita bayar adalah kita harus berani mengambil keputusan untuk tidak lagi mengikatkan diri kita dengan percintaan dunia. Kalau kita mau semakin hari semakin dibaharui di dalam Kristus, semakin hari manusia batiniah kita mau terus mengalami pembaharuan, maka harga yang harus kita bayar adalah kita harus melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini, melepaskan diri kita dari kesenangan hidup dunia ini, melepaskan diri kita dari kenyamanan hidup dunia ini, melepaskan diri kita dari kebahagiaan hidup dunia ini, saudaraku. Sebab kalau kita masih hidup mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya, kita masih ingin memiliki kenyamanan hidup dunia ini, kita masih ingin memiliki kebahagiaan hidup dunia ini, maka dengar baik, kita tidak akan pernah serius mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kita sudah terlanjur, ya, tenggelam di dalam kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia. Kita sudah terlanjur menikmati itu semua. Hal itulah yang membuat kita tidak serius untuk mencari Tuhan. Kita tidak akan pernah serius mencari perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Orang percaya yang tidak sungguh-sungguh memperjuangkan perkenanan hidupnya di hadapan Tuhan, maka manusia batiniahnya pun tidak akan bisa dibaharui dari sehari ke sehari. Tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita diajar. Di dalam hadirat Tuhan, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, disitulah kita dibentuk. Kita semakin mengerti apa yang Allah Bapa di surga kehendaki, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Itulah yang akan kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi perjuangan kita untuk benar-benar menjadi pribadi yang berkenan, pribadi yang nantinya dilayakkan untuk bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu perjuangannya panjang, saudaraku. Seberapa panjangnya? Seumur hidup kita harus terus berjuang. Sekalipun terkadang di dalam perjuangan itu ada penderitaan yang harus kita alami. Di dalam perjuangan kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan itu, terkadang ada banyak beban hidup yang harus kita pikul, saudaraku. Tetapi sebagai orang percaya kita harus mampu melihat bahwa penderitaan hidup, beban hidup atau persoalan-persoalan hidup yang kita alami setiap hari, terkadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya semakin hari kita akan semakin belajar. Hidup bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kita hanya mengingini Tuhan saja dan kerajaannya dan tidak ada yang lain, saudaraku. Saudara, saya katakan tadi bahwa terkadang ada penderitaan hidup yang kita alami. Ada beban, ada persoalan, ada tantangan, ada masalah. Tetapi mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. 2 Korintus pasal yang keempat, kalau kita melihat ayatnya yang ke-17, firman Tuhan katakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya atau menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus atau yang berada di dalam Kristus, lalu kita tidak mengalami penderitaan hidup. Ingat baik, saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan-persoalan hidup itu tetap ada, tantangan-tantangan hidup tetap ada, masalah-masalah hidup tetap ada. Bahkan kalau itu menjadi penderitaan hidup di dalam kehidupan kita, itu tidak boleh menggoyahkan iman percaya kita. Kita harus melihat semua itu sebagai penderitaan ringan yang harus kita pikul selama kita berada di dunia ini. Kita berjuang terus untuk semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari semakin dibaharui. Lalu pembaharuan inilah yang membuat kita semakin hari akan terlihat semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan hidup kita sebagai orang percaya, saudaraku. Kalau kita melihat 2 Korintus pasal yang ke-5, kita membaca ayatnya yang ke-9, ini menjadi satu prinsip hidup yang sangat luar biasa, saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi perjuangan kita sebagai orang percaya di sepanjang umur hidup kita yang masih ada ini bukan untuk yang lain. Karena perjuangan kita hanya untuk satu hal ini, supaya kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kenapa harus berkenan? Karena kita harus menghadap takhta pengadilan Allah atau takhta pengadilan Kristus. Jadi kita harus berkenan, sebab jika tidak, maka di pengadilan itulah kita akan ditolak oleh Allah. Di pengadilan itulah kita tidak akan dikenal oleh Allah. 2 Korintus pasal yang ke-5 ini kalau kita melihat selanjutnya ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, perhatikan itu. Jadi mari sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Ingat saudaraku, masa hidup kita di dunia ini sudah sangat singkat. Sebab kita sudah tidak bisa lagi hidup seperti masa hidupnya Adam yang bisa mencapai umur hingga 900 tahun lebih.
Ingat saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi, Mazmur 90 ayat 10, dikatakan masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun saudaraku. Dan selanjutnya dikatakan kalau kita kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya di usia 80 tahun itu kita sudah tidak bisa lagi menikmati hidup ini seperti yang kita mau. Karena firman Tuhan katakan apa? Kalau sudah 80 tahun itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan saudaraku. Dan memang kenyataannya seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena jangankan 80 tahun. Saat ini orang yang masih berusia muda 35 tahun, 40 tahun. Kebanggaannya apa? Sudah mulai diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, dan berbagai penyakit lainnya yang bisa saja diderita di usia yang masih muda. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita menyadari akan hal ini. Lalu kita mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk semakin hari semakin mencari perkenanan hidup kita di hadapan Allah, saudaraku. Jangan lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Sebab semua yang ada di dunia ini akan hilang lenyap. Dan firman Tuhan katakan itu akan hangus di dalam nyala api. Pertanyaannya, jika kita tahu bahwa bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap dalam nyala api, mengapa kita tidak sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk berubah, mengambil keputusan untuk bertobat, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, mencari perkara yang di atas dan bukan yang di dunia ini. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, Kolose pasal yang ketiga kalau kita melihat dari ayat yang ke-1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Lalu kita mengambil keputusan untuk bertobat, untuk berubah, dan memperjuangkan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, bahkan memberkati kehidupan kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.